Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 130. Di halaman 130 ada teks bacaan yang judulnya Upaya Bangsa Indonesia Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Awal Masa Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca teks tersebut secara berulang agar kalian paham isi dari bacaan tersebut. Nah, ini dia bacaannya. Nah, setelah kalian membaca teks bacaan, silakan kalian tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut. Kalian tuliskan kesimpulan yang berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Oke, anak-anak paham? Nah, sekarang perhatikan lagi halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar rasio. Rasio disebut juga perbandingan. Apakah rasio itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Oke, ini dia gambar dan penjelasannya. Silakan kalian baca. Ini ada di halaman 134 di buku tematik. Nah, di sini ada 3 gambar. Perhatikan gambarnya dan baca penjelasannya. Oke, sudah dibaca anak-anak? Kalau sudah dibaca, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada soal. Bapak bacakan soalnya ya. Dan soal ini bisa kalian lihat di halaman 135. Oke, Bapak bacakan ya. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Oke, kita hitung ya. Perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 2:3. Nah, karena yang dicari adalah jumlah murid perempuan, maka jumlah perbandingan perempuan kita jadikan pembilang. Jadi 3/2 dikali dengan jumlah siswa laki-laki yang 12 orang. Nah, 3 kali 12 hasilnya 36. 36/2. Nah, kemudian 36 dibagi 2 hasilnya 18. Jadi siswa laki-laki 12, siswa perempuan 18. Coba perhatikan anak-anak langkah yang sudah Bapak buat. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan
ke halaman berikutnya. Nah, di sini soal nomor 2, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 1:2 gelas. Jika ibu jumlah gula 1, tepung 2. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Yang ditanya adalah jumlah tepung yang diperlukan. Nah, berarti karena yang ditanya adalah jumlah tepung yang diperlukan, sementara diperbandingkan jumlah tepung adalah 2 gelas, berarti kita jadikan pembilang 2 per 1 dikali 10. 2 kali 10 20. 20 per 1. 20 dibagi 1 hasilnya 20. Nah, jadi tepung yang diperlukan untuk membuat 10 loyang kue adalah 20 gelas. Oke, Nana paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Soal nomor 3, perbandingan umur ayah, ibu, dan Dayu 8, 7, 3. Umur ayah 8, ibu 7, umur Dayu 3. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Di sini yang ditanya adalah jumlah umur ketiganya jika umur Dayu 12 tahun. Nah, kita jumlahkan umur ayah, ibu, dan Dayu. 8 ditambah 7 tambah 3, hasilnya 18 per 3. 3 ini adalah umur Dayu sebelum umur 12 dikali 18 per 3 dikali 12. 18 kali 12 adalah 206. 206 per 3. 206 dibagi 3 hasilnya 72. Nah, berarti usia ketiganya ayah, ibu, dan Dayu adalah 72 tahun. Oke, anak-anak paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ke soal nomor 4. 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Oke, sekarang kita coba hitung. 10 per 2,5 liter. 10 liter per 2, liter dikali 30 km. 10 dikali 30 hasilnya 300 per 2,5. 300 dibagi 2,5 hasilnya 120. Nah, jadi kalau bensinnya sebanyak 10 liter, berarti jarak yang ditempuh adalah 120 km. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ke soal nomor 5.
Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Air 3, sirup 4, santan 5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Nah, di soal ini yang ditanya adalah santan. Berapa liter santan yang diperlukan? Nah, kita jumlahkan dulu perbandingan yang sudah ada. Air, sirup, dan santan kita jumlah. Berarti 3 ditambah 4 tambah 5, hasilnya 12. Nah, karena yang ditanya adalah santan, jumlah santan, berarti 5 kita jadikan pembilang. 5/12 dikali 6. 5 kali 6 30. 30/12. 30 dibagi 12 hasilnya 2,5. Jadi jumlah santan yang dibutuhkan adalah 2,5 liter. Oke anak-anak, paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Lihat halaman berikutnya. Oke. Nah, untuk pembelajaran 6 di sini Bapak hanya memberikan tugas saja. Kerjakan soal evaluasi halaman 141 sampai dengan 142 dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Oke, itu saja anak-anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah seperti sholat, ngaji, belajar. Itu saja anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.